Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Itek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini, Mang akan coba menjawab ya beberapa pertanyaan mungkin ya dari beberapa subscriber Mang, penonton Mang, mengenai layak tidaknya membeli SSD bekas ya atau second. Nah, mungkin kalau dari Mang ya tergantung ya. Tergantung, pertama mungkin harus dilihat kondisinya gitu ya. Terus mereknya juga kadang berpengaruh. Walaupun random ya kalau untuk elektronik, kadang yang merek bagus pun juga tidak menjamin gitu ya, menjamin kondisi atau layaknya sesuatu SSD dibeli gitu ya. Yang mungkin harus pertama dilihat ya kondisinya ya. Ini contoh kasus Mang beli kemarin ya. Ini mereknya lumayan terkenal, ini Samsung nih ya. Yang kapasitas 256 GB. Ini harganya murah ya hitungannya. Di di 200 ribuan lah ya. Memang yang paling utama harus kita tanyakan adalah ketika membeli SSD second itu yang pertama Sentinel ya atau kondisinya ya. Jadi kita minta hasil tes Sentinel minimal. Dari hasil Sentinel itu kita bisa ngambil keputusan bahwa kondisinya baik atau tidak ya. Dilihat apakah performanya 100%, health-nya 100%, terus berapa hari dia sudah dipakai ya. Karena kelihatan kalau di Sentinel itu. Jadi pas pertama beli SSD second itu ya minimal informasi itu yang kita dapat gitu ya. Baru kita lihat kondisi fisiknya nih ya. Ini contoh kasus yang Mang beli. Ini kayaknya bekas laptop gitu ya. Bekas laptop. Ini masih ada covernya. Terus ya masih lumayan lah gitu ya. Tidak ada goresan, tidak ada bekas jatuh dan lain-lain. Kondisinya masih lumayan bagus gitu ya. Nah, makanya Mang ambil nih, harga 200 ya lumayan lah, murah lah gitu ya. Walaupun ada beberapa yang ngejual lebih murah lagi, misalkan di 170 gitu ya, 180. Tapi tadi tergantung kondisi. Nah, nanti kita akan lihat, seperti biasa, yang akan Mang lakukan, kita akan uji coba pakai Sentinel lagi ya. Kalau hasil kemarin dari yang dia kasihkan, Sentinelnya 100%, health-nya 100% gitu ya. Tapi nanti kita coba lihat hasilnya apakah masih bagus sesuai yang dia kirimkan atau tidak. Terus yang kedua kita akan coba di copy file bagaimana kecepatannya. Terus mungkin di Crystal Disk Mark juga berapa nih hasilnya nih dari Samsung elektronik ini. Baru kita bisa ambil kesimpulan bahwa dengan harga 200.000 ini ya lumayan layak gitu atau worth it untuk dibeli. Oke, disimak ya hasil dari uji cobanya.
Oke, ini dia hasilnya dari SSD Samsung yang Mang beli bekas, yang ternyata ya kategorinya copotan dari server ya, Samsung 850 EVO yang 250 GB ya. Nah, untuk hasil uji Sentinel dan health-nya sesuai dengan apa namanya klaim ya dari penjual 100-100 ya untuk kedua indikator tersebut. Terus untuk yang kristal di SMART ini read-nya ada di 555 ya, dan write-nya ada 308. Sedangkan klaim dari apa namanya dari di Samsung ini sendiri untuk read-nya 540 Mbps dan write-nya 520 Mbps, sehingga emang read-nya lebih baik 15 Mbps ya. Tapi untuk write-nya ini lebih rendah ya, sekitar 212 Mbps gitu. Ya mungkin karena bekas ya, nggak tahu Mang harus nyoba yang baru nih apakah memang sesuai dengan klaim atau tidak gitu ya. Untuk copy file ya, untuk yang 30 GB ini beresnya di 1 menit 36 detik ya. Atau rata-rata write-nya di copy file ini ya 312 MB per second. Lumayan lah gitu ya untuk barang second atau barang bekas. Terus harga per giganya jatuhnya kalau bekas ini jadi di Rp781 ya per giga. Sedangkan kalau kategorinya ini 1000, kalau kategorinya baru lah, beli SSD baru di harga 1.700 per giga ya. Jadi ya hitungannya lumayan murah ya. Nah, ini bagaimana rekomendasi dari Mang untuk apa namanya untuk beli SSD second ini ya tadi ya. Lihat dulu merek, kondisi sama Sentinelnya ya minimal sebelum kita uji ke tes-tes yang lain. Jadi kalau memang mereknya lumayan bagus gitu ya, misalkan Samsung, terus juga Kingston dan lain-lain dengan harga yang murah ya ambil aja ya, cukup rekomendasi lah gitu. Tapi ketika beberapa merek yang lain ya tadi harus dipertimbangkan kondisi Sentinelnya, kondisi barangnya juga harus dilihat ya. Itu aja mungkin untuk video kali ini ya, untuk pembahasan mengenai SSD bekas apakah layak dibeli atau tidak, dan beberapa pertimbangan yang harus dilakukan. Seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.